Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawara qulubal mu'minina bil ma'rifah fadamannat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azim ala sayyidina Muhammadin ibni 'abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadrat muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, semua ini sebut tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus Akhil Karim, Ibn Karim, Ustaz Fatoni selaku imam ratib kita, bil khusus pimpinan kita, Kodam beserta jajarannya dan seluruh para jamaah salat zuhur yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini Allah anugerahkan kenikmatan kepada kita, baik nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat siha wal afiyah, sehingga kita mampu bersama-sama meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan dalam aktivitas kita, yakni kita menunaikan ibadah sholat zuhur dengan secara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga menjadi sebab Allah turunkan keberkahan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi seorang hamba yang mendapatkan kebahagiaan dan bahkan kemuliaan baik di dunia terkhusus di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa taat menjalankan sunnahnya dengan istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat manusia yang nantinya diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya dia bil mahsyar mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah pula di kesempatan ini kita telah berada di bulan Zulqa'dah, dan kemudian kita akan masuk pula nanti bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah, yakni di bulan di tanggal kalender Masehi tanggal 17 Juni insyaallah kita akan melaksanakan salat Idul Adha sekaligus menyembelih hewan kurban. Nah, oleh karena itu kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyisihkan sebagian maliyah kita, harta kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lukiskan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Kautsar, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka, kata Allah, sesungguhnya kami, sesungguhnya aku telah begitu banyak memberikan kenikmatan Al-Kautsar yang begitu banyak, dan tak ada satupun manusia yang mampu menghitung nikmat Allah. Ada nggak Pak yang mampu menghitung nikmat Allah dalam kehidupan kita? Tak ada. Cuman banyak di antara kita, banyak manusia yang tak sadar dikasih kesehatan termasuk nikmat Allah, cuman kadang-kadang dengan adanya sehat dia lupa dengan Allah. Betul nggak Pak? Lupa, disuruh sholat saja susah, apalagi diajak berkorban. Ya. Nah, kemudian inna a'tainakal kautsar fasholli, ini Allah perintahkan fasholli li rabbika, diperintahkan oleh Allah untuk sholat, untuk bersujud kepada Allah, di rabbika, kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar apa Allah perintahkan tersebut? Atas dasar Allah telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, kepada hambanya. Nikmat sehat Allah karuniakan,
nikmat rezeki berupa harta, berupa kecukupan Allah berikan, bahkan nikmat berupa jabatan Allah berikan. Tapi kadang-kadang yang namanya fasolli, ketika Allah perintahkan untuk sholat saja susah. Setelah Allah perintahkan sholat, wanhar dan berkorbanlah. Meskipun kita sholat harus mengorbankan waktu, kita sholat mengorbankan pekerjaan, mengorbankan aktivitas kita demi panggilan Allah yang namanya sholat sebelum Allah memanggil yang namanya kematian. Maka wanhar secara khusus dalam bulan Zulhijjah berkorban. Kita diperintahkan untuk berkorban, menyembelih hewan korban. Ini kalau orang yang nggak biasa sedekah, Bapak Ibu yang berbahagia, diajak untuk berkorban itu susah mengeluarkan duitnya, meskipun kelihatannya banyak duit. Tapi kalau orang yang suka memberi, suka bersedekah, orang yang dermawan, mulai dari yang terkecil dia suka memberi, senang berbagi, maka kemudian yang nilainya agak besar, dia berani mengeluarkan maliyahnya sebagai hartanya. Maka kata Nabi, kalau orang yang suka memberi itu as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Orang yang suka memberi, suka berbagi dengan siapapun, apalagi untuk berjuang di jalan Allah, maka ini orang akan dekat dengan Allah. Maka korban korban taqarruban ilallah, orang yang berkorban termasuk orang yang dekat dengan Allah. Secara umum orang yang suka memberi, orang yang suka berbagi adalah orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan surganya Allah. Wa qaribun minnas, dekat dengan banyak manusia, dia punya teman. Ini orang yang suka memberi. Makanya orang yang berteman itu senang dengan orang yang dermawan, ya kan? Ada acara banyak yang bantuin karena orang dermawan, ya. Nggak cuma harta dia bagikan, bahkan mungkin tenaganya pun dia berikan kepada orang lain untuk membantu orang lain. Nah, maka kemudian wa ba'idu minan nar, Allah akan jauhkan daripada neraka. Ini kalau kita pengen, meskipun kita rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, tapi jangan ditinggalkan yang namanya sedekah ataupun menjadi orang yang suka memberi ataupun menjadi orang yang dermawan. Tapi kalau orang yang bakhil, orang yang pelit, mati Bapak Ibu yang bahagia, ya. Al-bakhilu ba'idu minallah wa ba'idu minal jannah wa ba'idu minan nas wa qaribun minan nar. Orang yang bakhil, orang yang pelit, bahasa umumnya, bahasa kasarnya, ini jauh dengan Allah, jauh dengan surga, jauh dengan kebanyakan manusia. Mungkin dia punya teman hanya sedikit. Wa qaribun minan nar, dan ini orang dekat dengan neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita masih ada waktu, yuk kita siapkan harta kita untuk membeli hewan kurban. Kita sembelih di saat hari nahar. Kita ada waktu untuk menyembelih hewan kurban itu mulai hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Jadi 4 hari. Makanya kita puasa dalam waktu 4 hari itu haram. Puasa sunnah haram, apalagi wajib, ya. Haram. Waktunya makan daging. Ya. Jadi kita berusaha jangan sampai yang berharta itu enggan untuk mengeluarkan hartanya, tapi giliran mendapatkan kupon dan bahkan mungkin kelewatan nggak dapat kupon, dia tanya, kok saya nggak dapat kupon, ya. Tapi kalau diajak untuk berkorban, menghindar, misal asli itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang bahagia, orang yang berkorban keutamaannya luar biasa. Kata Nabi di saat hari nahar, ya, ma'amila ibnu Adam min amil yaumin nahar ahabba ilallah. Amalan apa wahai Nabi yang paling dicintai oleh Allah ketika hari nahar?
Usai sholat Idul Adha, hari Nahar. Ya. Maka min ihraqid dam fa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Hewan kurban yang kita sembelih itu nanti Bapak Ibu yang bahagia di akhirat itu akan mendatangi kita, mendatangi orang yang berkorban tadi, dan setiap helai bulunya itu akan membawa satu kebaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, kira-kira di antara kita adakah yang mampu menghitung bulu kambing 1 ekor? Kambing Pak? Ada nggak Pak? Nggak ada. Bayangkan satu helai bulu, satu kebaikan kali berapa banyak bulu yang nempel di kulit kambing, misalkan kambing. Kalau sapi lebih banyak lagi itu pahalanya. Jadi Bapak Ibu yang bahagia ya. Jadi jangan sampai kita ini ketika diberi harta oleh Allah, kemudian harta itu kita sia-siakan, hanya kita buat untuk bersenang-senang urusan dunia saja, tapi lupa dengan urusan akhirat. Itu akan celaka. Ya, akan celaka, dan bahkan itu akan menjadi pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta bisa membawa kita ke dalam surganya Allah jika harta itu kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah, selain daripada yang kita pakai secara pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, umur yang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia terus urusan akhirat. Allah lapangkan rezeki kita, rezeki halal barokah di dunia wal akhirah, dan senantiasa Allah berikan pemimpin-pemimpin kita dengan keadaan yang sehat, panjang umur, dan mampu mengemban amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kita anak yang sedang solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, taat kepada agama, serta berguna bagi nusa dan bangsa. Allahumma ja'alna ya Allah minas salihin, ij'alna ya Allah minas sabirin, ij'alna ya Allah minal muttaqin, ij'alna ya Allah min ahli istiqamah, ij'alna ya Allah minal Qur'an, ij'alna ya Allah minal ilmi, ij'alna ya Allah min ahli dhikri. Allahumma aghisna ya Allah ya amanal khaifin, aminna mimman akhaf, ya amanal khaifin najina mimman akhaf, ya amanal khaifin sallimna ya Allah fi ahlina wa baladina khasasa fi Indonesia min kulli bala wal wabah mimman akhaf. Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina wa barik ya Allah fi malna wa barik ya Allah fi kulli ibadatina wa barik ya Allah fi ilmina wa barik ya Allah fi ilmina wa barik ya Allah fi umrina wa barik ya Allah fi hadha yaum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu bahagia yang kami sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.